Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang titik berat. Tapi sebelum lanjut kita kenalan dulu ya. Nama saya Farizal Arsi dari SMA Negeri 8 Jakarta. Pada video ini kita lihat dulu pendahuluan ya. Nah, di sini ini ada sebuah video menarik, yaitu tentang atlet lompat tinggi yang dapat melompat itu jauh lebih tinggi daripada atlet di masanya dengan memanfaatkan titik berat di fisika. Ya, di sini ada linknya. Nanti saya silakan cek di deskripsi untuk ikut menonton video ini dulu. Ya, jadi kalau ini sudah ditonton, kita lanjut ke berikutnya. Nah, kamu perhatikan di sini kenapa atlet itu melompatnya nggak normal gitu. Jadi biasanya kalau saya sih lompat akan seperti ini. Nah, tapi kalau dia Fosbury itu dia melompat dengan punggung membelakangi palang ini. Nah, itu ada hubungannya dengan konsep titik berat. Kemudian satu lagi, kenapa menara miring Pisa walaupun miring tapi tetap bisa berdiri. Oh, ini salah ya, bukan tegak ya. Berdiri miring. Nah, oke. Baik, kita lanjut. Dari definisinya dulu ya. Definisinya, setiap benda terdiri dari titik-titik massa yang memiliki tiga berat. Jadi ini massa, misalnya massa 1, ini massa 2. Nah, benda ini kalau dia ada di dalam sistem yang sama, maka dia ada satu titik yang bisa kita anggap nih massanya terkumpul di sini. Seperti itu. Seperti ibaratnya kayak kamu ada penggaris, terus kamu mau menyeimbangkan penggaris itu satu titik, nah pasti kan di tengah-tengahnya, seperti itu. Nah, titik di mana kamu bisa menyeimbangkan itu adalah titik berat. Tapi posisinya tergantung dengan distribusi massa. Jadi kalau dia massanya lebih condong di sini dibandingkan di sini, maka titik berat yang tadi di sini dia akan bergeser, condong ke arah yang lebih beratnya, gitu. Contoh palu. Nah, kalau palu kamu pernah coba pegang, yang paling seimbang pasti sekitar di sini. Nah, karena ini adalah titik berat dari palu. Oke, agar tidak membingungkan, di materi ini biasanya kita sebut juga titik berat sebagai pusat massa atau pusat gravitasi ya. Nah, gimana cara menentukannya? Kalau bendanya simetris ya mudah, kita tinggal lihat tengah-tengahnya di mana gitu. Tempat kita bisa melipat dia sebagai simetri. Tapi kalau bendanya ada beberapa, misalnya kita kayak contoh di sini benda titik. Nah, benda titik M1, M2, M3. Nah, kita buat koordinat kartesiusnya. M1 ada di lokasi X1, M2 X2 dan M3 X3. Nah, persamaan yang dipakai itu seperti persamaan di statistika yang data kelompok. Nah, jadi mudah ya. Semua dikalikan dulu, lalu dibagi jumlah massa total. Bagaimana dengan vertikal? Nah, M1 Y1, M2 Y2, M3 Y3. Persamaannya sama. Sehingga didapat titik berat dari ketiga ini. Ya, sistemnya akan terpusat kurang lebih di sini. Oke, lanjut. Ini itu kalau tadi titik. Nah, kalau kita lihat garis seperti ini atau bangun datar, mereka kan itu sebenarnya terdiri dari titik-titik yang banyak sekali, terus rapat. Nah, dengan persamaan yang tadi didapatlah persamaan masing-masing titik berat dari benda datar ya, 2 dimensi. Nah, seperti itu. Oke, ini bisa kamu lihat di buku pegangan. Ini ada 3 dimensi sekarang. Kalau 3 dimensi juga sama. Itu titik-titik yang terkumpul tapi dalam bukan koordinat XY saja, tapi koordinat XYZ. Kita ambil contoh ya, titik berat benda datar tapi ada gabungan seperti ini. Nah, ini ada
Ini L ya, bentuk L. Nah, satu bidang datar homogen bentuk dan ukurannya seperti gambar. Tentukan koordinat titik berat bidang. Nah, bidangnya ini kita pecah dulu jadi dua bagian. Di sini bisa kamu pecah. Jadi bagiannya ini, yang ini ya. Ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua. Tapi bisa juga dipecahnya seperti ini. Ini yang kedua. Ini yang pertama. Yang mana aja asal konsisten. Oke, untuk kasus ini kita pakai yang ini ya. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Kan ini sudah dibagi dua ya. Sudah dibagi dua bidang. Kita tentukan titik berat untuk masing-masing. Nah, untuk bidang pertama, ada di sini. Koordinatnya berarti, ini kan tingginya 10. Kita ambil X-nya dulu ya. Secara horizontal dia 0 sampai 2. Berarti koordinat X-nya ada di 1. Tinggal dibagi 2. Untuk yang ini dia sampai 0 sampai 10. Berarti koordinatnya di 5. Nah, ini. Lalu di bangun datar yang kedua, dia 2 ke 6. 2 ke 6 kan 4. 4 dibagi 2. 2. Nah, tapi kita lihat nih koordinatnya. Selalu dari 0. Sini kan ini udah 2. Sedangkan di sini 2 juga. Artinya koordinatnya untuk X-nya 4, nah yang di sini tingginya cuma 2. Jadi dibagi 2 jadi 1. Nah, yang ini. Kemudian kita ambil luasnya. Luas A1 sama A2. Dapat 1 dan 2 ini. Nah, kita sudah dapat itu, kita tinggal masukkan ke persamaan. Kalau tadi kita pakai massa dikali X, kalau di sini A1, X1, A2, X2, dan seterusnya dibagi A1 tambah A2 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Dapat koordinat untuk X-nya 1/6/7. 1/6/7 kira-kira di sini. Kemudian untuk bidang Y-nya, kecoret ya. Kita hapus gitu. Oke. Nah, ini. Untuk bidang Y, persamaannya juga sama. Masukkan, didapat seperti ini. 3/6/7, kira-kira di sini. Sehingga ini koordinat titik beratnya. Nah, agak aneh ya kalau kamu lihat titik beratnya kok minggir-minggir banget gitu. Tapi sebenarnya itu bukan hal yang aneh di fisika. Karena titik berat itu sekali lagi bergantung pada distribusi massa. Contoh untuk manusia, titik beratnya itu kira-kira ada di pusar, di bawah pusar sedikit. Itu kalau dia berdiri dengan posisi seperti ini. Nah, tapi kalau dia berubah posisi, nah, bisa seperti ini. Dia kalau tangannya naik, berarti massanya akan terkonsentrasi lebih ke atas. Sehingga titik beratnya naik ke atas. Atau kalau melengkung gini, titik beratnya bisa di luar benda itu sendiri. Ya, memang agak aneh, tapi ini ada banyak kok benda yang titik beratnya itu di luar. Contoh ini, kalau kamu pernah lihat, titik berat dari sistem ini ada di sini. Di bawah sini, antara garis ini nih. Mungkin di sini, mungkin juga di bawah sini. Yang pasti dia ada sesumbu dengan tumpuan. Ini linknya. Nah, nanti saya ada juga di deskripsi. Nah, berikutnya contoh ini mainan tahun 90-an sih. Dulu saya sering main dengan ini. Jadi titik berat dia tepat di sini. Kenapa bisa begitu? Karena di sayap ini nih massanya besar. Ada massa. Sedangkan di sini ringan.
Nah, sehingga kalau dibuat distribusi masanya ya di sini. Jadi dia seimbang. Satu lagi itu bumerang atau donat. Donat ada di tengah-tengah di bagian lubangnya. Kalau bumerang di sini. Nah, titik berat ini yang menyebabkan bumerang bisa kembali saat dilempar. Nah, tadi kan kalau yang benda beraturan mudah ya, ada di tengah-tengahnya kalau dia simetris. Tapi kalau tidak beraturan seperti batu ini, gimana cara nyarinya? Pertama, satu metodenya itu ya kita seimbangkan di atas suatu titik. Maka titik beratnya itu pasti ada di atas tumpuan. Metode yang kedua, menggantung. Tadi kan menumpu, sekarang menggantung. Jadi ada minimal 2 kali sih. Jadi ada benda tidak beraturan, dilubangi 3 tempat, kemudian digantung di satu tempat bersamaan dengan bandul. Nah, setelah digantung ini ditandai, kemudian digantung lagi di tempat lain, ditandai lagi, sehingga didapat garis tengah-tengah ini. Nah, ini adalah titik berat dia. Seperti itu. Ini adalah yang akan kamu kerjakan di tugas cari titik berat. Setelah kamu dapat titik berat, ini bisa kamu tumpu di atas jari kamu tanpa jatuh. Baik, demikian untuk titik berat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.